Baik, sedang jemaah yang dirahmati Allah, subhat tentang Islam rahmatan lil alamin. Setelah kita paham apa itu Islam rahmatan lil alamin, tanpa Islam kita susah, tanpa Islam kita hancur. Ketika berislam kita terangkat derajatnya, mulia umat ini, kemudian bersatu umat ini, kuat kehidupan, kemudian sakinah dalam keluarga, kemudian nyaman dalam negara, kemudian Islam ini bersatu, umat Islam juga mengasihi umat yang lain. Tidak hanya ketika Islam berkuasa, umat yang lain senang. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pengakuan kepada Salahuddin Al-Ayyubi, kenapa Islam dipundang untuk membebaskan Palestina oleh bangsa Kristen, oleh negara Kristen, datang kepada umat Islam, tolong bebaskan Palestina. Kenapa? Karena Islam rahmatan lil alamin. Dia senang dalam kehidupan yang dipimpin oleh pemimpin Islam. Islam rahmatan lil alamin, tapi sekarang difitnah dia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, subhat tentang Islam rahmatan lil alamin, subhat para pendosa. Hei pendosa, kenapa kamu mabuk juga? Taubat, hijrah, hentikan. Apa jawabnya? Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang. Islam rahmatan lil alamin. Ustadz, jangan keras-keras, jangan ngamuk-ngamuk. Kenapa? Karena Islam rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man ittaba'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah menjadikan Islam rahmatan lil alamin dan kita dipilih menjadi umat Islam. Coba kita bayangkan, Islam muncul di tanah Arab di abad ke-6, abad ke-5 dan abad ke-6. Namun pada abad ke-7, Semenanjung Melayu dan Sumatera Barat, Minangkabau, Melayu, Jambi, Melayu, Riau sudah disentuh oleh Islam. Dengan waktu yang singkat dan cepat, Allah antarkan kalimat tauhid ke rumah kita. Allah ketuk pintu rumah nenek kita. Waktu itu belum ada transportasi yang lancar, belum ada yang online, belum ada radio, belum ada TV, tidak kenal dengan wajah Rasulullah, tidak kenal dengan wajah para sahabat. Namun Islam sampai ke rumah kita. Dipilihnya kita jadi muslim, walaupun nenek kita tinggal di daerah terpencil, tinggal di atas gunung, tinggal di bawah lurah, namun sampai kalimat tauhid kita dipilihnya jadi mukmin. Banyak orang Arab yang tidak Islam, di mana saya tahu betul bahwasanya ketika kami tinggal di Mesir, 40% orang Mesir bukan Islam, 50% Libanon tidak Islam, sebagian wilayah-wilayah Arab lainnya tidak semuanya Muslim. Tapi sampai ke tanah Melayu, mayoritasnya jadi Muslim. Allah pilih bangsa Melayu, Allah pilih orang Minang, Allah pilih orang Jambi, Allah pilih orang Riau untuk menjadi mukmin dari awal-awal Islam, dari episode pertama dari sejarah perjalanan Islam. Maka mari kita bersyukur, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Mari kita jadikan Islam ini suatu anugerah yang kita hargai, suatu nikmat yang luar biasa. Andaikan bapak kaya tapi tidak muslim, maka lebih hina daripada binatang. Andaikan kita terkenal tapi tidak muslim, mati pun masuk neraka. Sidang jemaah, maka syukuri nikmat iman ini, bersyukur kepada Allah
jaga iman ini baik-baik, kelola dengan sempurna. Kenapa sidang jemaah? Inilah letak nilai kita. Ini nilai-nilai yang luar biasa. Hari ini banyak orang yang lalai mengurus imannya, sibuk mengurus usahanya, sibuk dengan berbagai hal-hal yang duniawi, tapi tidak menghargai titipan iman dan la ilaha illallah yang ada di dadanya. Maka bersyukurlah kita menjadi muslim. Kita bersyukur apa tidak? Bersyukur insyaallah. Nah, sidang jemaah ini yang pertama. Yang kedua, salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sidang jemaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang sepenuh hati mencontohkan bagaimana menerapkan Quran. Dia tampil jadi manusia biasa dan mengajarkan cara hidup yang islami. Beliau sidang jemaah yang dirahmati Allah, hidup sepenuhnya mengurus agama ini, melanjutkan misi 120.000 nabi, pendakwah tauhid sebelumnya. Jumlah nabinya 120.000 orang, seluruh bengkalai-bengkalai yang tidak bisa diurus dan dititipkan amanahnya kepada Rasulullah. Rasulullah menuntaskan menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, sidang jemaah yang ketiga, takrim dari saya kepada pengurus masjid, kepada panitia, kepada alim ulama cadia pandai atau pihak pemerintahan, semua kita yang berhadir di tempat ini. Mudah-mudahan kejadian hari ini jadi saksi yang memberatkan ibadah kita nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Islam rahmatan lil alamin. Luar biasa ini judulnya. Kenapa Islam rahmatan lil alamin? Karena Islam muncul ketika sebelumnya kita jahiliyah. Kita dulunya tidak tahu kebenaran. Kita dulu tidak tahu sopan santun. Kita tidak tahu halal haram. Kita tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Maka ketika itu sidang jemaah, dalam kehidupan yang jahiliyah, yang kuat menekan yang lemah, yang kuat berbuat zalim kepada yang lemah, penguasa berbuat dengan hawa nafsunya. Kemudian sidang jemaah datang Islam memperbaikinya sebagai rahmatan lil alamin. Kenapa Islam rahmatan lil alamin? Karena Islam mewajibkan orang yang berkuasa berbuat adil. Yang sebelumnya mereka berbuat zalim, datang Islam, penguasa harus berbuat adil. Kenapa Islam rahmatan lil alamin? Yang sebelumnya wanita kalau lahir dikuburkan, wanita tidak dihargai, datang Islam, wanita dihargai, wanita jadi ibu, 3 kali amanat untuk ibu, tunduk mengabdi kepada ibu, menyayangi ibu, 1 kali untuk bapak. Diagungkan wanita, dimuliakan wanita setelah datang Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kenapa Islam rahmatan lil alamin? Yang sebelumnya hidup tanpa sopan santun, yang tua tidak dihargai, maka setelah Islam datang sidang jemaah, yang tua sudah lemah, yang muda masih kuat, tetapi diwajibkan yang muda menghormati yang tua sudah lemah. Ini Islam rahmatan lil alamin. Kemudian Islam rahmatan lil alamin, ekonomi riba, ekonomi merampas, ekonomi seenaknya, maka datang Islam rahmatan lil alamin. Harus berbisnis secara halal, berniaga secara halal, diatur dengan aturan-aturan yang ketat sehingga nyaman berdagang, nyaman berusaha. Rampok diharamkan, tipu daya diharamkan, maka riba diharamkan. Maka sidang jemaah, yang miskin diperhatikan oleh yang kaya, diberikan kewajiban zakat kepada yang kaya, dan sehingga yang miskin dihidupkan. Ini rahmatan lil alamin. Kalau ini sudah tidak ada sidang jemaah, balik kepada jahiliyah, maka kembali yang berkuasa berbuat zalim, kembali yang haram dihalalkan, kemudian yang tua tidak dihormati, yang kuat berbuat seenaknya, maka kezaliman dan kehancuran moral di mana-mana. Dan Islam datang sebagai rahmatan lil alamin. Sudah paham kenapa Islam rahmatan lil alamin? Kalau tanpa Islam, tahu nggak bapak-bapak, yang kaya berhutang pada Islam. Maka kalau yang kaya jangan segan-segan berinfak banyak-banyak. Ambil uang di kantongnya, keluarkan infak banyak-banyak.
kota infak sedang jalan. Kenapa? Karena yang kaya berhutang pada Islam. Kalau seandainya Islam tidak haramkan merampok harta bapak-bapak, maka setiap saat harta bapak dirampok orang. Kalau bapak mau paket satpam, gajinya 5 juta, 4 juta, 3 juta sebulan. Coba dibayangkan, sekarang sidang jemaah tanpa satpam, tanpa pengamanan, uang bapak juga aman. Kenapa? Karena Islam yang mengharamkan merampok, Islam mengharamkan merampas. Untuk itu ketika Allah minta sedikit harta Anda untuk berinfak, kenapa Anda ragu? Bayar saja 1 bulan satpam. Berapa itu? Keluarkan infak 3 juta. Jalankan lagi kota masjid itu. Mau nggak? Kita ini sidang jemaah, kita ini tidak adil kepada Allah. Kita paham Islam rahmatan lil alamin, kita nggak adil pada Allah. Seorang ibu dirawat oleh dokter 1 minggu, kemudian sidang jemaah, kata anaknya, Bu, tagihan dokter ini 5 juta, terus uang nggak ada. Terus gimana? Kan ada cincin. Wah, cincin ini cincin pusaka, cincin ini titipan bapak kamu, cincin ini penuh kenangan, cincin ini cincin pertunangan yang kami jaga sejak dahulu. Terus gimana, Bu? Tapi kalau memang tidak bisa dibayar uang ini untuk dokter, jual uang cincin ini, silakan bayar ke dokter. Ikhlas itu. Buka cincin, dirawat dokter seminggu, ikhlas lewat cincinnya. Tapi Allah merawat kita dari kecil, kita dibesarkan, dari bodoh dicerdaskan, dari tidak ada dilahirkan, dari lemah dikuatkan, dari sendirian diberi keluarga, dari tidak punya harta diberi harta, diberi fasilitas-fasilitas jabatan segala macam, diminta oleh Allah 60 tahun diberi fasilitas, 40 tahun diberi fasilitas, umur sekarang 35 tahun diberi kekayaan, namun tidak ikhlas membayarnya. Kalau ke dokter seminggu merawat, kita nggak adil, kita tidak adil orangnya. Tapi dengan sedikit infak 5.000, doanya luar biasa. Allahumma ja'alna min ashabil jannah, ya Allah jadikan kami penghuni sorga. Nginap di hotel 1 malam aja 300.000. Ini bayar 5.000 minta nginap di sorga sepanjang masa. Luar biasa kita ini. Jadi sidang jemaah, tebus iman kita. Besok pagi kita kaji masalah itu. Tebus iman kita. Siap membayar, siap bertahan dengan iman kita. Mau apa? Ini enggak. Ya. Jadi sudah paham Islam rahmatan lil alamin. Bangsa Indonesia harus mengakui Islam rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena negara Indonesia hadiah Islam. 80% pejuang ini pejuang Islam. Dengan apa Diponegoro berjuang? Karena ajaran Islam, karena janji Al-Quran. Imam Bonjol berjuang, berjihad di jalan Allah karena janji Quran, karena dijanjikan masuk surga. Sudirman berjuang, kenapa? Karena janji Quran. Wahai jenderal, kenapa? Apa rahasia kemenanganmu? Sang jenderal menjawab, saya punya 3 rahasia yang selalu saya jaga. Apa itu jenderal? Pertama, saya selalu menjaga wudhu. Kedua, saya selalu sholat di awal waktu. Ketiga, saya selalu sholat berjamaah. Islam. Orang pakai senjata modern, kita pakai bambu runcing. Coba bayangkan, bisa menang nggak? Ada yang cerita ketupat di tangannya, musuh datang, dikirain granat, dilemparkan, meledak, hancur musuh itu. Itu kisah-kisah perang melawan Belanda. Saya akan marah-marah terus Pak sebelum datang kopi panas. Tenang saja Pak, nggak usah, itu canda saja. Tapi kalau Bapak berniat nggak apa-apa juga. Takbir.
ini Masjid Pejuang ini. Ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, negara Indonesia hasil dari Islam rahmatan lil alamin. Tertulis dalam pembukaan, dalam teks proklamasi yang sebenarnya itu teks proklamasi, namun dijadikan sebagai pembukaan undang-undang. Berkat rahmat Allah diakui secara hukum, Indonesia ini hasil rahmatan lil alamin. Begitu Islam rahmatan lil alamin, maka pegawai hari ini, orang yang dapat fasilitas negara hari ini harus bersyukur pada Allah. Kenapa sidang jemaah? Karena dia adalah hadiah perjuangan ulama, dia adalah perjuangan prinsip-prinsip. Karena energi yang memerdekakan Indonesia adalah energi Al-Quran, karena hasilnya juga berkat rahmat Allah subhanahu. Jadi jangan Islam diporak-porandakan pula, Islam pula difitnah-fitnah di negeri ini. Sudah jelas Indonesia ini hadiah Al-Quran, hadiah Islam. Sekarang ada menteri mau menghapuskan pelajaran agama di sekolah. Coba bayangkan itu. Ini harus hijrah ini. Masa menteri setelah di konsepnya full day, sepanjang waktu di sekolah, dari pagi sampai petang di sekolah, tanpa pelajaran agama, mau dibuat apa generasi ini? Sedangkan belajar agama banyak koruptor. Itu di Malang, betul-betul Malang nasibnya. Saya nggak tahu itu koruptor dari partai mana itu, sampai kosong. Masa satu kantor masuk penjara, gila-gila itu. Tinggal 4 orang katanya. Hanya 4 orang ini bebas lah dia habis ini. Rapat 4 orang saja. Mau rapat di warung dia, mau rapat di kantor dia boleh aja, karena 4 orang. Ya coba bayangkan, ngeri gak tuh? Banyak kan digarap cuma 4 orang. Jadi sebenarnya nauzubillah, sudah pakai pelajaran agama pun orang hari ini anti kalimat la ilaha illallah. Sekarang sudah demikian, narkoba merajalela di mana-mana, kekufuran di mana-mana, perzinahan di mana-mana, korupsi yang luar biasa, sampai satu kantor masuk penjara. Sidang jemaah mau dihapuskan pelajaran agama. Itu yang namanya revolusi mental. Apa namanya itu? Jadi revolusi mental yang dimaksud oleh rezim sekarang itu, yang pertama menghapuskan pelajaran agama, yang kedua menukar agama kita dengan Islam Nusantara, yang ketiga pada tahun 2016 bulan Agustus disahkan oleh Bapak Presiden dan malah juga Menteri Agama dan Kementerian Agama bahwasanya agama Yahudi sah berlaku di Indonesia. Itu yang revolusi mental. Agama disingkirkan, Yahudi dikukuhkan. Gimana itu? Tapi ada juga bapak-bapak ini yang masih senang seperti itu. Kalau orang Minang tuh yo berang dengan itu. Orang Minang kok tukang konsep negara Indonesia. Atibo kini bak kedolanan dia orang Minang. Lamudeko parasean Allah lama rasai tambah saperiode lain aja. Ngerti? Baik, sedang jemaah yang dirahmati Allah,
Subhat tentang Islam rahmatan lil alamin. Setelah kita paham apa itu Islam rahmatan lil alamin, tanpa Islam kita susah, tanpa Islam kita hancur. Ketika berislam kita terangkat derajatnya, mulia umat ini, kemudian bersatu umat ini, kuat kehidupan, kemudian sakinah di dalam keluarga, kemudian nyaman dalam negara, kemudian Islam ini bersatu, umat Islam juga mengasihi umat yang lain. Tidak hanya ketika Islam berkuasa, umat yang lain senang. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pengakuan kepada Salahuddin Al-Ayyubi, kenapa Islam ditundang untuk membebaskan Palestina oleh bangsa Kristen, oleh negara Kristen, datang kepada umat Islam, tolong bebaskan Palestina. Kenapa? Karena Islam rahmatan lil alamin. Dia senang dalam kehidupan yang dipimpin oleh pemimpin Islam. Islam rahmatan lil alamin, tapi sekarang difitnah dia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, subhat tentang Islam rahmatan lil alamin, subhat para pendosa. Hei pendosa, kenapa kamu mabuk juga? Taubat, hijrah, hentikan. Apa jawabnya? Allah itu kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini dah Islam rahmatan lil alamin. Ustadz, jangan keras-keras, jangan ngamuk-ngamuk. Kenapa? Karena Islam rahmatan lil alamin. Jangan ditolak Islam Nusantara. Jangan ditolak PKI dan komunis. Jangan ditolak misi-misi asing. Silakan, semua kita sama-sama saja. Kita happy-happy saja. Yang maksiat jalan, yang zalim silakan segala macam. Kenapa? Karena Islam rahmatan. Hai, kau di mana PKJ-nya kau? Apa kau berangnya? Setengah domnya tanggup ya. Nah, tanah. Kau carong. Supaya capek palu tiba dapat nama tan. Pak Calik sih YouTube pembuat di mau ngaji do kopi. Boleh turun darah sedih Pak. Kalau enggak mengamuk taruhnya. Kita yuk. Kecapa mengamuk tu senang tu. Sasak kok dia Pak. Baik sidang jemaah. Subhat Islam rahmatan lil alamin, dibuat Islam inklusif. Apa itu Islam inklusif? Islam inklusif dianut oleh Islam liberal, yaitu Islam terbuka, mengakui seluruh agama. Setiap orang yang beragama, maupun agama Kristen, agama Yahudi, agama apapun, selagi punya agama, dia berhak masuk surga. Ini subhat, ini pengaburan, penyesatan dengan alasan Islam rahmatan lil alamin. Kalau dia hadir di zaman perjuangan dahulu, berarti tidak perlu penjajah diperangi, tidak perlu orang Belanda diusir. Kenapa? Karena Kristen Belanda diakui imannya menurut Islam inklusif. Jadi untung orang ini, maka Islam inklusif, Islam liberal, Islam Nusantara tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perjuangan kemerdekaan negara Indonesia ini. Harus ditolak. Kalau diakui, pengkhianatan terhadap misi-misi perjuangan. Paham apa tidak? Tidak paham, mampulah paham. Bisa paham ibu-ibu? Alhamdulillah. Habis pagi jauh ngaji lah paham. Masuk judul baru suak. Nah, sidang jemaah. Terus apa Islam rahmatan lil alamin? Nanti kita balik kepada subhat. Subhat Islam rahmatan lil alamin di Indonesia. Itu dia. Apa Islam rahmatan lil alamin? Islam rahmatan lil alamin, Islam yang kafah,
Islam yang total dan sempurna, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diterapkan dalam kehidupan para sahabat, yaitu mengimani dan mengamalkan Al-Quran mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Tidak sepotong ayat pun yang halal ditolak, haram ditolak, harus diimani. Kalau melaksanakannya sebatas kemampuan kita, kalau mengimani wajib total semuanya, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, maka wajib diimani. Maka artinya apa sidang jemaah? Jika Al-Quran mengatakan asam, maka asam itulah rahmatan lil alamin. Jika Al-Quran mengatakan asin, maka asin itulah rahmatan lil alamin. Jika Al-Quran mengatakan manis, yang manis itu rahmatan lil alamin. Jika Al-Quran mengatakan pahit, maka yang pahit itulah rahmatan lil alamin. Jadi sidang jemaah, tidak bisa rahmatan lil alamin versi kita. Rahmatan lil alamin dimulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, mulai dari bab niat, mulai dari bab wudu sampai pada bab jihad. Jika bertemu surat Al-Anfal, surat perang, surat surat perjuangan, surat taubah, maka perjuangan, dan surat at-taubah perperangan, bisa saja dia menjadi Islam rahmatan lil alamin. Jangan campur aduk. Kita ini orang-orang yang alergi dengan perjuangan. Oh, perjuangan itu teroris tuh. Itu bukan konsep Islam rahmatan lil alamin. Sidang jemaah, yang keras juga rahmat, yang lembut juga rahmat, yang hikmah juga rahmat. Buktinya apa? Bapak-bapak sebelum balik sunat. Sunat itu kan ngeri nggak dibayangkan, Pak? Kita bilang sama orang Yahudi, kalau kami itu rahmat nggak? Datang ada orang yang sakit, kakinya membusuk, bawa ke dokter A. Kata dokter A, oh kasih obat saja, jangan diamputasi. Dikasih obat menghilangkan sakit, yang busuknya bertambah juga. Kalau masuk ke dokter B, oh ini harus dipotong, ini amputasi ini. Oh ini dokter ini keras sekali, ini dokter ini fundamentalis, dokter ini teroris nih. Mana yang rahmat? Yang membiarkan penyakit membusuk atau yang berani amputasi? Mana yang rahmat? Itu dia. Jadi yang rahmatan lil alamin yaitu penerapan dan pengamalan yang tepat dalam Islam, itu yang rahmat. Ya. Iko sakit gulung. Kau rahmatan lil alamin. Tolong Pak, bagi yang ini selamatkan, jangan mubazir. Rahmat itu mengendalikan mubazir. Tidak. Ya. Biarlah ikut selesaiin lah. Apa-apa aja nadonya nanti bombo kopi lain. Kau berang namu itu. Baik sidang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi Islam rahmatan lil alamin, Islam yang diterapkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, itu yang Islam rahmatan lil alamin. Ketika Anda bersedekah, ketika wajib bersedekah, bersedekah, wajib berzakat, berzakat, bersedekah, membantu orang, menolong orang. Kemudian ketika Anda harus nahi mungkar, nahi mungkar. Itu yang rahmat ketika itu. Kita ini semua salah pasang. Memperbaiki umat, yang rahmat itu memperbaiki umat kepada kesolehan. Tingkat memperbaiki umat ada 3. Yang pertama dakwah, yang kedua nahi mungkar, yang ketiga jihad fi sabilillah. Jangan salah pasang.
Ustadz, saya nggak setuju dengan dakwah FPI. Kenapa nggak setuju? Masa dakwah pakai pentungan? FPI itu bukan berdakwah, dia nahi mungkar. Masa nahi mungkar masuk diskotik bawa pena? Ustadz, ini FPI nggak sesuai dengan ayat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Harus hikmah Ustadz, dengan mau'izah hasanah. Itu dakwah. Kalau dakwah ya seperti itu. Lihat kondisinya. Hikmah, Anda mendakwai orang yang sedang sakit. Pak, ya Pak, kematian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana jadinya? Sidang jemaah, dakwah berhibil hikmah. Sabarkan dia, ingatkan dengan Allah, ingatkan pahala sakit. Sakit itu adalah pahala penghapus dosa. Senang dia. Dia nggak harap roti, dia sakit gula, dia bawa pula susu udah manis segala macam. Bil hikmah. Nah, jangan salah paham. Kalau FPI itu nahi mungkar. Masa mau ke diskotik orang mau ngamuk-ngamuk, nanti orang mabuk terus bawa pena? Nggak mungkin. Terus yang dakwah bil hikmah, nggak boleh tertukar. Kita ini yang nggak paham. Orang udah masuk maling ke rumah kita, terus dirampoknya rumah kita, nampak anak gadis kita sedang tidur, diperkosanya. Itu kan mungkar. Jangan bapak dakwahi pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Terus qala Allah taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So salah saya nak wadinya. Itu mungkar. Kalau mungkar pakai apa? Diangke kuduanya tuh. Hadiatan sandiang nang kurui ke kalihi nang kurui lo. Itu cara nahi mungkar. Jadi jangan salah paham. Yang ketiga, jihad. Jihad teroris. Siapa bilang jihad itu sistem pertahanan Islam? Sedangkan manusia, semut pun pakai sistem pertahanan. Cobalah papa kadang kancan lubang samui diserangnya. Tidak, sistem pertahanan. Setiap binatang pakai sistem pertahanan, apalagi manusia. Jadi dia itu bukan teroris, sistem pertahanan. Kalau nggak pakai jihad, nggak ada TNI. Kenapa? Karena guru besar jihad itu adalah di Indonesia ini Jenderal Sudirman. Apa yang dilakukan niat Jenderal Sudirman? Dia berjihad. Jadi sidang jemaah jangan pula jadi teroris, lemah negara ini nanti. Jadi sidang jemaah kita ini sudah ditukar-tukar orang pemahaman kita ini. Subhat. Nah, sidang jemaah, coba kalau ke Palestina pakai dakwah apa nahi mungkar? Ke Palestina bawa buku, kau bawa buku ke Palestina mau berdakwah. Ke Palestina bawa pentungan, kau bawa pentungan mau nahi mungkar. Anda bawa pentungan, orang pakai senjata brand, orang senjata modern, terus Anda ke Palestina, mereka peraya jihad. Yang salah itu Anda berjihad di negeri yang aman. Itu yang teroris. Orang diam-diam Anda bunuh saya, diam-diam didabuhinya orang. Itu bayu tuh. Itu meneror namanya. Jadi bukan konsepnya yang salah, tapi jangan digoreng-goreng juga. Jadi sidang jemaah Islam itu sudah. Nah, orang nggak mau. Orang yang memahami Islam rahmatan lil alamin biasanya dia hindari nahi mungkar, dia hindari jihad fi sabilillah. Jadi Islam ini sidang jemaah mau yang lembut sampai yang keras semuanya rahmat. Ya. Kita hidup seperti itu, kadang harus lembut, kadang harus, jangan salah paham. Langan gadang di rumah, kedung kurang rumah jadi itu.
Ka istri awak cocok nggak sabuk hitam. Itu manggar tak istri namanya itu. Di rumah tuh walaupun sabuk hitam awak, sabuk biru, sabuk hijau bagai lembut ke istri, lunak lidah, romantis. Tapi kalau di pasar jangan romantis loh. Kau LGBT kau curang. Nah di situ dibayar anu apa? Jangan kesalahan awak. Jadi hidup ini seperti itu, sedang Islam seperti itu. Baik sidang jemaah. Jadi Islam rahmatan lil alamin adalah ketika kita menerapkan Islam sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan tuntutan hukumnya. Al hukmu yaduru ma'al illah, hukum berputar dengan ilatnya. Kalau ada ilatnya ada hukum. Itu yang rahmatan lil alamin. Ketika Anda dituntut Allah untuk keras, Anda keras. Ketika Anda dituntut berinfak, berinfak. Ketika suruh lembut, lembut. Itu dia. Jangan pula semua keras saja. Menyelenggarakan jenazah pun kareh juga. Kacau loh kok. Main kareh saja. Kak. Iko pantang-pantang orang lah mati jam kalau mati nyo selai. Apalah sedendam kok. Makanya kalau ada pak penyelenggaraan jenazah yang punya dendam sama jenazah tidak boleh mandikan mayat gitu. Tanya yo mayat juga. Baik sidang jemaah. Terus subhat. Nah, ini dia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Heboh tentang Islam Nusantara. Saya khutbah di Bukit Tinggi. Sebelumnya beberapa kali saya khutbah, ceramah membahas Islam Nusantara. Tahu seketika di Bukit Tinggi, nggak tahu saya rupanya video amatir saja viral di Indonesia. Di mana-mana, wah ini Ustadz Islam Nusantara. Jadi kenapa Sumatera Barat menolak Islam Nusantara? Tidak hanya Sumatera Barat, tapi kalau kita ingin Islam yang kafah, kita memang tidak bisa menerima Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah yang digagas oleh Said Aqil Siraj. Said Aqil Siraj menurut sebagian tokoh NU dia adalah Syiah. Sidang jemaah, kemudian dia didampingi oleh Yahya Saquf. Yahya Saquf adalah orang antek Yahudi di Indonesia. Ketika orang sedang benci, ada kesalnya, kecewa sama Yahudi Israel, maka dia datang ke Israel berdasarkan undangan Israel, memenuhi undangan Israel, dan dia membuat kegiatan di sana. Dia antek Yahudi di Indonesia. Terus sidang jemaah, keumumnya orang-orang yang anti Islam, fobi Islam, berada di barisan Islam Nusantara. Terus sidang jemaah, bagaimana itu dia dari segi orangnya yang menggagasnya. Tapi ada juga yang memprotes saya ketika di Jakarta. Ustadz, saya tidak setuju dengan pendapat Ustadz menolak Islam Nusantara. Saya bilang kenapa? Karena menurut kami Islam Nusantara yang kami paham ini dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kami dari Habib Lutfi memahami Islam Nusantara itulah cara metode dakwah di Nusantara. Oh, berarti berbeda, saya bilang. Yang saya tolak itu yaitu Islam Nusantara versi Said Aqil Siraj yang diangkat sekarang menjadi misi nasional. Apa itu? Berbeda. Dia mengatakan Islam Nusantara ini berbeda dengan Islam Arab. Dia benci Arab. Islam Nusantara adalah Islam yang berbasis budaya, berbasis. Terus ini berbeda dengan Minangkabau. Orang Minang sudah jelas falsafahnya.
Adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Apa itu maksudnya? Budaya, adat, nuansa kehidupan berlandaskan syariat. Syariat berpijak kepada Al-Quran. Jadi sidang jemaah, kalau dalam di Minangkabau, Al-Quran, akidah, syariah, dan akhlak dan budaya. Kalau Islam Nusantara, budaya mempengaruhi syariat, basisnya budaya. Nah, ini terbalik. Dinyo Jawa Sarawa di bawah, baju dia teh. Dinyo baju di bawah, Sarawa dia teh. Bagi kira tu. Cobalah Pak bayangkan kali mau minit sambil minum kopi wang. Pak kira-kira. Iya. Amo ada tanya tu. Orang Minang mau ada orang. Ambo Kejan Betasik. Anda harus tahu. Anda harus tahu bagaimana orang Minang. Kalau Anda masuk warung, datang tamu warung, sebelum dia masuk warung dia perhatikan semua keadaan di warung. Atau sambil duduk dia perhatikan situasi semuanya. Pastikan itu orang Minang. Ndak pelanga-pelongo de lelo orang sudah. Nyo paretongan sa dulu. Nyo survei lo. Nyo teliti baru ambil keputusan duduk atau tidak. Minum atau tidak. Oh, keluar anjing dari dapur. Oh no, keluar dia. Itu orang Minang. Jalan kinci-kinciannya. Sebab orang Minang ini kehidupannya manggale. Kalau manggale itu pakai kinci. Itu tak tahu orang Jawa. Kau menang aja. Ada kinci-kinci ya kau. Lihat mau ke orang Minang kok di pasar mainnya. Di pasar tuh berhadapan dengan berbagai macam orang. Penipu di pasar, orang jahat di pasar, orang zalim di pasar, pencuri di pasar. Dia bertaruh dalam kehidupan itu, bisa selamat dari situasi yang betul-betul berbahaya itu. Itu orang Minang. Kamu lagi curang. Nah, mau ada Islam Nusantara apa gini kok? Nah, Sarawaknya tanda teh. Baik sidang jemaah. Jadi sidang jemaah, Islam di Melayu, Islam di Minangkabau itu sudah pas. Itu Islam yang benar. Apa itu? Syariat berlandaskan akidah, akidah berkonsepkan Quran, semua referensi Quran. Mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Qurani. Ini datang dia bawa pula Islam budaya sehingga nyanyikan Al-Quran itu pakai langgam Jawa. Coba bayangkan itu. Cobalah Al-Quran itu bahasa Arab, dia sudah ada kaidah namanya lahjah, namanya dalam bahasa Arab disebut dengan lahjah. Lahjah itu apa? Intonasi. Lahjah memang lahjah Arab, nggak mungkin Quran Arab lahjah Jawa. Ambo nak pandai kalau tengku zakana pandai nyanyi nyawa lah. Ya ambo nak pandai mana? Enak. Pak kalau Madura nanti apa balik-balik Jadi sidang jemaah sudah. Ini Islam Nusantara. Islam Nusantara akhirnya bagaimana? Karena budaya, sholat diterjemahkannya. Terus lagi saya pergi haji, sa'i, baca Pancasila aja. Ini Indonesia Raya aja situnya. Gila-gila nih loh. Nah, kata Ma'ruf Amin, kalau dia terpilih lagi jadi wakil presiden dan ini akan dijadikan keputusan nasional, bapak-bapak, ibu-ibu setuju apa tidak? Atunya. Lah.
Lah sudah kayak di mah. Soal. Apa soal tuh? Paham. Hari ini ada saya kemarin khutbah Jumat nasihat pada ulama. Lihat nanti YouTube-nya. Saat semua kejadian hari ini sudah ada hadisnya. Sudah ada hadisnya. Satakunu umara man dakhala alaihim, akan ada nanti para penguasa, orang-orang yang menjilat kepadanya. Fa'anahum bizulmihim, dia bantu penguasa itu berbuat zalim. Wa sadaqa bikadzbihim, dia tutupi, dia bantu penguasa berbohong. Wa sadaqa bikadzbihim. Falaisa minni, dia itu, ulama itu, orang sampai itu, falaisa minni, bukan kelompokku. Walastu minhu, aku tidak punya hubungan dengan dia. Walastu minhu, kata Nabi. Mulai hari ini Nabi nggak mau lagi gitu. Saya tidak ada hubungan dengan dia. Ulama-ulama apaan? Sudah paham? Ada hadisnya kok. Walam yadkhul hauda walam yarud alal haud, dan dia tidak akan bisa datang ke telagaku, kata Rasulullah. Tidak diperkenankan meminum air telagaku. Kalau orang sudah gagal meminum air telaga Rasulullah, maka dia gagal berikutnya. Gagal di pengadilan Allah, gagal di titian sirat, kemudian tidak mencapai sorga, berjatuhan ke neraka. Jadi jangan main-main. Tidak bisa ada orang ulama-ulama, apa ulama? Lah jale apa tuh? Lah jale tu alun. Kalau ndak paham, ambola paham. Terserah lah. Nah. Baik sidang jemaah, semua kejadian hari ini sudah ada. Wa man lam yadkhul alaihim, dan orang yang tidak mau menjilat pada mereka. Walam yu'inhum ala fi zulmihim, tidak membantu kezaliman mereka. Walam yusaddiq bikadzbihim, tidak menutupi kebohongan mereka, tidak mau menolak kebohongan mereka. Dia tolak kebohongan mereka. Maka apa kata Nabi? Fa'ana minhu huwa minni fa'ana minhu, aku bagian darinya dan dia bagian dariku. Itulah mawarasatul anbiya. Ini nampak dua kelompok ulama. Ulama salatin, ulama para penguasa, dan ulama warasatul anbiya. Kemudian apa kata Nabi? Dia akan datang ke telagaku dan meminum air telagaku. Sidang jemaah, Islam Nusantara ini ada nggak Ustadz dalam hadis Nabi? Ada. Sabar bapak-bapak, diminum aja putih keluar. Oh enggak, permainan gali-gali si tiga. Kamu nak ngaracim bodoh. Kau mempermalukan ambur kamera kau. Tiga jam juga bukan mau nak loman nih. Papa yang kurang aku cari situ. Bismillah. Islam Nusantara ini ada nggak? Ada, nanti kita terangkan. Kita bahas dulu bagaimana persoalan, adakah gambaran-gambaran penguasa akhir zaman dalam hadis dan ulama-ulama yang seperti itu. Kemudian kata Rasulullah, sayati zamanun sanawat satakunu kana fi akhir zaman, satakunu fi akhir zaman, akan datang nanti di akhir zaman sanawatun khadda'at, tahun-tahun panjang penuh tipu daya, penipu-penipu bergentayangan.
Maka hati-hati bagaimana menghadapi penipu. Pahami Islam sehingga kita nggak bisa ditipu orang. Iko dah bawanya karpet 2 guluang samu saji orang kicuhnya. Awak kalau memilih pemimpin itu pilih pemimpin yang keluar dari masjid, jangan calon pemimpin dan masuk musaji. Dia paham? Kau paham? Dia sama paham, tapi fikir je. Mak gua kau baca lek kata alam kasih. Pemimpin yang keluar dari masjid. Dia biasa di masjid, alumni subuh berjamaah, alumni pembaca Quran di masjid, alumni pengurus masjid, dapat tugas baru mengurus negeri, menjadi pemimpin, keluar dari masjid untuk mengabdikan, membawa jiwa kepemimpinan keluar. Tapi datang entah dima-dima saya ala kapil kadala babaju koko sadonyo balakean lah kopiah haji ko saroban galak bapasuan sesungguh tempang lo alah jadi galak pelan sedaya kan nampak sih nak basaroban muko karu hari cocok aja. Nah, ini mungkin tu ndak pakai ni berarti itu nak. Datang kamu saja dibawa karpet 2 guluang, pilih hamba kau karpet 2 guluang. Leka pilih hamba kau kurang disakan lain curangan. Ingat pak, kalau hamba nak pilih karpet kau ambil balik. Lah, hati-hati sidang jemaah. Awak jadi pergi curang lah. Awak semua manggaleh santiang sekolah tinggi semacam tiba di negeri curang. Awak sidang jemaah kerja Umar bin Abdul Aziz. Tahukah kalian siapa yang bodoh? Yang tolol? Dijawab oleh para penasihat. Orang yang mengorbankan akhiratnya demi agama, demi dunianya. Orang yang mengorbankan akhiratnya untuk dunia. Terus ditanya lagi, tahukah kalian orang yang lebih tolol dari yang bodoh itu? Baru pan yang penasihat tadi, ulama-ulama tadi angkat tangan, nak tahu kami. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Ketahuilah oleh kalian, orang yang lebih tolol dari yang bodoh tadi adalah orang yang mengorbankan akhiratnya demi dunia orang lain. Rasul badan pak itu di mata gak gini kok lain bernilai akhirat atau enggak, atau akhirat awak punah duya dapat diurang. Ini Rasul hati, hidup hanya sekali. Ini akhir zaman pak, akhir zaman kau nak pakai apa-apa main lalu langsung ya nak. Lantaku masa tidak terjadi kiamat hatta matan nasu fujatan, melainkan orang ketika itu banyak mati mendadak. Tanda kiamat. Sudah awak pilih orang yang nak jalan kau, tiba belum mati. Apa cerita tu? Babu dosa 5 tahunnya, awak tengah tanggung. Jadi kau haruslah memihak kepada Allah Subhanahu
Innama waliyukumullah. Kenapa umat Islam 85% di Indonesia ini tapi gagal memilih pemimpin? Kenapa? Karena tidak paham ayat tentang pemimpin. Innama waliyukumullah. Hanya wali kamu itu Allah. Wa rasuluh, rasul. Pahami dulu perwalian kepada Allah, berwali kepada rasul. Wallazina amanu, dan orang yang beriman. Orang beriman yang mana? Allazina yuqimunas shalah, yang mendirikan salat, wa yu'tunaz zakah, yang membayarkan zakat. Ibadahnya secara Islam, paham dia ahli ibadah, harta secara Islam dikelolanya. Wa hum raki'un, dan mereka ruku. Kalau ndak paham ayat tu, kok kejadiannya? Kok kejadiannya lah? Dibayar menjual manggadai tarwi. Bantu. Itu sudah. Menjual manggadai saya. Kecewa oleh cadia pada nak gadang. Tidak perlu berditunya lalu ni jauh. Baik sidang jemaah yang dirahmati Allah, kembali kepada hadis berikutnya. Bagaimana zaman itu sanawati khada'at, zaman tipu daya, penipu yang sukses. Yusaddiqu fil kadhib, pada zaman itu si pembohong dibenarkan. Wa yukadzibu fis shadiq, dan orang-orang yang benar dituduh berbohong. Dikriminalisasi dia. Ulama-ulama dituduh macam-macam. Wayantiku biar ruwaibidah, pada hari itu orang-orang yang ngomong ruwaibidah. Qila, sahabat bertanya, fama huwa ruwaibidah ya Rasulullah? Siapa ruwaibidah itu? Apa kata Nabi? Rajulun tafih, orang yang bodoh dan tolol, fil amri amah, menguasai persoalan umum. Dia yang mengurus orang banyak. Pak, Bu, ini satan pakai cacing. Cacing kan protein. Awak Pak Haji sudah makan cacing. Ini dia orang Indonesia. Disuruh orang Indonesia makan cacing. Ini satan pakai cacing. Satan itu pakai protein itu. Cacing itu protein. Sekarang dolar sekian. Itu kesalahan negara itu segala macam. Kok Malaysia ndak ke Indonesia aman? Brunei ndak ke Indonesia aman? Kok kamu dari sini tuh ke Malaysia? Alah. Bare maha aja. Agolah aja. Kau nak diet? Alah. Rajulun tafi. Dosa. Dia dan pula mau kau apa kebohongan kau badul kau. Itu dia. Wasadaqa bikidbihim, dia tutupi kebohongan mereka, nyebela kebohongan itu. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, balik kepada Islam Nusantara lagi supaya tahu apa-apa. Sabuk Islam Nusantara kecek Ma'ruf Amin cawapres akan diterapkan se-Indonesia. Masuk kota Bangko. Ya bapak nanti kok Muslim Nusantara, memakai mazhab Islam Nusantara. Islam Nusantara kecek beliau bukan Islam Arab. Yang hebat itu Islam Nusantara, bukan Islam Arab. Konan paling santiang mananya. Ambo Jawa, tolong carian ambo seorang di Nusantara kok orang sekaliber Umar bin Khattab. Tolong carian ambo seorang yang sekaliber Bilal bin Rabah, seorang budak, indak pakai ijazah UI, indak pakai doktor segala macam, jabatan terakhirnya gubernur Syam. Gubernur Syam segini ke wilayahnya ampe negara di bawah pemerintahan Bilal bin Rabah. Lihat Islam Nusantara itu. Maka Islam Nusantara bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang benar.
bertentangan dengan Islam kafah. Islam kafah itu tidak boleh dibatasi oleh Nusantara, namanya kafah itu udah dulu Nusantara. Terus inna dina indallahil Islam, din yang diakui oleh Allah hanya al-Islam. Di sini ada ulama, di sini ada senior muda di Tawalik beberapa orang tadi. Al-Islam kalau pakai alif dan lam itu makrifah, itu khusus. Al-Islam cie senyo ada dua dah. Tapi kalau Islam tidak pakai alif dan lam pangkanya itu nakirah umum. Tapi inna dina indallahil pakai alif dan lam pangkanya. Jadi tidak masuk Islam Nusantara loh. Dengan ayat ini Islam Nusantara tertolak. Terus sidang jemaah yang dirahmati Allah, Islam Nusantara jatuh kepada kekafiran dengan banyak alasan. Nanti Bapak lihat saya di YouTube, karena di situ saya terangkan pertama, Islam Nusantara itu melanggar 4 pembatal Islam, jatuh kepada 4 poin pembatal Islam. Apa itu sidang jemaah pembatal Islam? Yang pertama, Islam itu mewajibkan kita mengkafirkan yang kafir, memusyrikan yang musyrik. Jale-jale Islam. Kalau yang kafir ya kafir, yang musyrik musyrik. Islam Nusantara memakai Islam inklusif. Orang kafirnya aku imannya. Poin keempat dari pembatal Islam adalah menganggap ada yang lebih hebat daripada Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Apa itu? Budaya. Poin yang kelima, membenci sebagian ajaran Islam. Syed Agil Siraj membenci ajaran Islam. Syed Agil Siraj, kalau Islam Arab, kalau mau sholat safnya dirapatkan, karena kalau safnya renggang, katanya nanti masuk setan, iblis berterbangan di situ. Kalau saya alhamdulillah katanya. Kenapa alhamdulillah? Supaya iblis ikut sholat berjamaah. Islam Arab harus berjenggot, jenggot itu goblok katanya. Nabi Muhammad goblok berarti. Pangeran Diponegoro, Tunggu Imam Bonjol. Si buah pak pikian bana. Sapane Allah manurun dan janggui itu keluar asa kareh keluar tiup menyang juku aja pula bawa tuh. Persoalan rapikan janggui ke banyak manfaat. Dah nyaman. Coba bayangkan sidang jemaah, tando janggui ko sunatullah. Awak berdek kakak ada parusi ada laki-laki makan samo, katiko makan tempe serumahnya, katiko makan gulai kambiang. Tapi katiko lawak lagadang nang laki-laki basumi jaba janggui nang parusi ada tumbuhnya dah. Tando itu. Itu titipan Allah, itu bukan alami itu. Di sidang jemaah untuk hikmah saja, ambo punya kawan dulu orang Inggris, kamu yang konyol, mualaf. Karena isu bajanggu ketika itu teroris di Kairo, setiap lalu apa tu intel terus. Itulah kerajaan Intel ko ulama diintainya, pengajian diintainya juga. Adintai itu. Oh bayo karena Joko. Dalam kacamata, kok bahaya bapak? Kalau matinya nanti kok mengerikan. Sadun ansabilillah itu kerja orang munafik. Itu munafik kum dicabui dah Allah no iman itu. Biarlah bansai apa itu kerja Jawa. Nah itu kan nasihat saja. Lupa si dunia intel kok semuanya. Sasa ngok apa kok? Tutup masuk ke rumah. Assalamualaikum masuk lah. Hambo tadi lari ke jalan 5 bahis.
Baru kita mau situ mah bais mau nyentel kau. Iya dah janggut. Iya janggut aku panjang mana cukup lah. Janggut panjang mana cukup lah. Keceknya. Akhi, ambo diagi Allah sunnah. Tanpa biaya ambo bapa halo. Diagiannya titipan sunnah yang bisa menolong ambo nanti kalau ide prinsip ambo dia kan taat kepada Rasul jadi ibadah ambo 24 jam ambo lalu ibadah ambo dicatat juga dan nanti bisa menolong bala biasa sahangko nanti ketika di pengadilan Allah dek karena apa nyoba jangui pahala jab samo solat samo zakat samo sagalo samo tapi cia bajanggoy ketika sama bare nampaknya bajanggoy kenapa kamu berjanggoy karena mengikut sunnah Nabi bare timbangannya masuk surganya dijanggoynya takbir papa kalau dek janggui kau orang kapie takui wajib awak bajanggoy gini kau. Coba bayangkan dah pakai senjata lah, mana ada apa ngomong senjata? Jangguinya, untuk janggui sih ngeri awak, salah. Ambo pulang dari Kairo, naik pesawat. Ketika itu sedang Afgan akan diancam diserang oleh Amerika. Serang perang. Orang banyak membatalkan penerbangannya. Ambo taruhilah tu. Ambo kok mati, salah saya lah semua. Tuhan saya utang ambo. Terbang. Akhirnya pesawat ini terbang tinggi. Orang keparang di bawah, kan melewati daerah Afgan. Sudah tuh sidang jemaah, janggu ambo ketika sepanjang kok. Menjanggu kau rontok gini ya. Mungkin dia korban perasaannya kan. Sidang jemaah, janggu panjang. Duduk kayak bule. Sebelah saya bule. Isu teroris Bin Laden kok serang santer. 3 hari ya sebelum kita berangkat pulang, WTC meledak. Oh, isu serang Indonesia dunia, booming persoalan teroris. Ciri-cirinya pakai jenggot. Terus duduk ya. Mencaliak kamu cilik-cilik serang, bukan orang Minang tahu ambo. Mau apa Pak Cik. Acoknya ke WC bayi. Lah, jadi sidang jemaah, kalau jenggot kita ini bisa membuat wibawa kita, menggetarkan musuh kita, maka sunnah kita memakainya. Kenapa sidang jemaah? Umat Islam harus punya wibawa. Artinya, cibolah papa, kalau payu orang kemaria yang Islam Nusantara tuh, kira jemaah bajangwi sudah apa perasaannya? Cobalah tuh, cobalah. Saminggu apa tadi mesti kok kuruh ya langsung. Baik sidang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi Islam Nusantara yang poin ke-6 yang mau dilanggarnya sidang jemaah berolok-olok dengan agama. Mereka mudah berolok dengan agama. Coba kita lihat sidang jemaah banyak sekali. Apa kata Said Agil? Saya sampai hari ini Gus Dur tidak mampu apa malaikat mungkar nakir nggak bisa nanya Gus Dur. Kenapa? Karena kuburan Gus Dur ramai terus. Dia nungguin orang ini pulang baru bisa nanya Gus Dur. Woi hebat Gus Dur pada mungkar nakir. Itu namanya siapa? Itu Said Agil. Berolok-olok dengan agama. Tokoh Islam Nusantara, Menteri Olahraga yang menghalalkan judi bola. Imam Nahrawi, satu-satunya imam yang menghalalkan judi itu. Aduh. Dari sidang jemaah negeri ini sudah semraut. Untuk itu semua sudah ada termasuk Allah. Apa dalilnya Nusantara ada? Suatu hari Nabi memanggil Salman Al-Farisi. Sini Salman. Salman yang cerita, suatu hari saya dipanggil Nabi. Faqala li Rasulullah SAW. Rasulullah berkata kepadaku, ya Salman, la tubghiduni fatufariku dina. Wahai Salman, jangan engkau benci aku karena engkau akan bisa menghancurkan agamamu.
Kalau benci aku, hancur agamamu. Terkejut Salman. Ya Rasulullah, kaifa ubghidu? Bagaimana mungkin aku membencimu? Wa bika hadanallah, melalui engkau kami dapat hidayah dari Allah. Kata Rasulullah, ya Salman, tubghidul araba fatubghiduni. Kamu benci Arab dan kamu akan benci aku. Ciri Islam Nusantara benci Arab. Sidang jemaah, apa hikmahnya? Ternyata Salman, siapa Salman Al-Farisi? Salman orang Parsi, dia bukan Arab. Parsi mana? Iran. Sampai hari ini orang Iran gembong benci Arab itu orang Iran. Kenapa? Karena dia Syiah. Said Agil terindikasi Syiah. Kiblatnya mana? Parsi. Dia benci Arab. Ternyata sesuai dengan kata Rasulullah. Ya Salman, sini. Ada telepon. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kalau benci Arab, benci Nabi, hancur agama. Maka misi ini hari ini, misi penghancuran agama. Maka di antara misinya, pelajaran Islam pun akan dihapuskan di sekolah. Hari ini luar biasa sebenarnya. Dan sudah ada. Terus bagaimana sikap Nabi kepada Islam Nusantara? Apa itu Islam Nusantara? Islam budaya. Apa itu Nusantara? Di kota-kota dengan Nusantara. Apa kata Nabi? Itu disebut dalam apa? Orang yang bersifat kekauman itu disebut dengan asabiyah. Gak masalah. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukanlah kelompok kami orang yang menyeru kepada asabiyah. Nah, itu dia. Putus hubungan dengan Nabi, bukan umat Nabi, bukan pengikut Nabi. Orang yang menyeru pada asabiyah. Laisa minna man qatala ala asabiyah. Bukan kelompok kami orang yang berperang berdasarkan asabiyah. Laisa minna man mata ala asabiyah. Bukanlah kelompok kami, umat kami bukan di bawah naungan Nabi Muhammad. Bukan kelompok Nabi Muhammad, orang yang mati dalam asabiyah. Nah, itu sudah jelas ditolak imannya sama Nabi. Mati bukan umat Nabi dia. Nah, sidang jemaah. Jadi itulah Islam Nusantara yang sampai hari ini akan tetap mereka perjuangkan. Jadi sudah ada semua dalilnya, sudah jelas. Nah, mengingat waktu sidang jemaah, ada satu hadis lagi tentang keadaan rakyat yang tidak bisa kita terangkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, ambo calik lah 2 jam awak lebih kurang. Ya nak, jam berapa gini? Jam 10 lebih kurang 2 jam. Mungkin kurang saya kata gitu. Baik sidang jemaah, jadi itulah gangguan hari ini tentang Islam Nusantara. Dan banyak lagi ajaran-ajaran lain yang merusak pemahaman Islam rahmatan lil alamin. Yang dianggap rahmatan lil alamin adalah mudahana. Apa itu mudahana? Melunak kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah, melunak kepada maksiat, melunak kepada kesesatan, melunak kepada hal-hal kezaliman dan yang lainnya. Ini penyesatan. Tetapi Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kokoh pemahamannya, yang sempurna, yang berislam Islam yang kafah, samilan wa kamilan.
itu yang dimaksud rahmatan lil alamin. Ketika Anda bersyariat, itulah rahmat untuk Anda. Ketika ibu-ibu berjilbab, itulah rahmat Islam untuk ibu-ibu. Ketika bapak-bapak beribadah, itulah rahmat Islam untuk kita. Ketika kita hilangkan, kita tinggalkan tuntutan-tuntutan Islam, maka hilanglah rahmat Allah daripada kita. Hilang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya ini kesehatan, semuanya ini manfaat, semuanya kebaikan sidang jemaah. Bapak lihat, sholat pun adalah untuk kesehatan. Maka untuk itu sidang jemaah, dalam rangka mempertahankan iman, maka kita pesankan tetap semangati subuh berjamaah. Ya, semangati kegiatan-kegiatan pembinaan umat. Dengan bersama kita dicerdaskan, berjamaah kita akan kuat. Yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah dengan jamaah. Kemudian sidang jemaah, kalau kita memisah sendiri, setan akan bersama kita. Setan bersama kita selalu sidang jemaah. Orang ke masjid jadi dapat ibadah, kita ke masjid dapat dosa. Ada bisikan setan. Orang ke masjid dapat ibadah ilmu, ibadah sholat, ibadah segala macam, silaturahimnya banyak. Ini Pak datang ke masjid, ibadahnya banyak. Tapi kita kadang-kadang ada dapat bisikan setan, kita anti kepada pengajian, justru kita mengintainya, kita membuat fitnahnya. Ini hancur nih sidang jemaah. Ini bahaya ini. Jadi sidang jemaah dalam rangka ini, mari kita mantapkan iman kita. Insya Allah besok kita kaji persoalan hijrah. Bagaimana hijrah dan kenapa Nabi hijrah, bagaimana kontekstual hijrah di zaman sekarang. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.